Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siva Friska Sandra akan menjelaskan poin pertama dari materi makalah kami, yaitu pengertian bahasa Indonesia. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa adalah suatu lambang sistem yang dibentuk berdasarkan kaidah dan pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, data bentuk kata, maupun kata kalimat. Bahasa adalah sebuah sistem. Sistem artinya bisa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna, karena setiap gelombang bunyi itu memiliki atau menyatakan sesuatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ajaran bahasa memiliki makna. Materi yang kedua yaitu tentang asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, peninggalan kerajaan tersebut. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Titik penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekatmu pada prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Titik penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan. Yang ketiga yaitu peristiwa penting bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan buku penerbit bernama Komisi for the Volkslecture, yang kemudian pada tahun 1917 dirubah menjadi Perpustakaan Pusat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat ini. 18 Agustus 1945 menandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu artikel menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kongres ini dihadiri lebih dari sekitar 700 pakar dari seluruh Indonesia, peserta Indonesia, dan tamu dari negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia.